Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salim dikenal sebagai penjual bakso yang sukses di kampungnya. Setiap hari, gerobak baksonya tak pernah sepi pembeli. Namun, tak banyak yang tahu bahwa kesuksesan itu diraih dengan cara yang tak jujur. Ia sering menggunakan daging busuk dan bahan pengawet berbahaya demi meraup keuntungan besar. Suatu malam, saat Pak Salim pulang setelah seharian berjualan, ia mendengar suara aneh dari dalam tanah di belakang rumahnya. Suara itu terdengar seperti bisikan halus yang memanggil namanya. Awalnya, Pak Salim mengira itu hanya suara angin atau binatang malam. Namun, semakin hari, suara itu semakin jelas dan mengerikan. Suara itu seperti rintihan yang meminta tolong. Pak Salim mulai merasa terganggu dan gelisah. Ia mencoba tidur, tapi suara itu terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan-bayangan hitam muncul dalam mimpinya, membawa aroma busuk yang membuatnya mual. Ia terbangun dengan keringat dingin dan merasa ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan kamar tidurnya. Suara misterius itu membuat Pak Salim tak tenang. Ia akhirnya memutuskan untuk mencari tahu asal-usul suara tersebut. Dengan membawa senter, ia keluar dari rumah dan menuju ke belakang, di mana suara itu terdengar paling jelas. Di sana, di bawah cahaya bulan yang redup, Pak Salim melihat sebuah kuburan tua yang sudah lama tak terurus. Tanahnya terlihat bergelombang, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Hatinya berdegup kencang saat melihat nisan tanpa nama yang terletak di tengah kuburan itu. Rasa takut mulai merasuk ke dalam pikirannya. Ia merasa ada yang salah dengan tempat itu, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dengan tangan gemetar, Pak Salim mencoba membaca tulisan pada nisan itu, namun tak ada huruf yang bisa dikenali. Hanya ada sebuah ukiran aneh yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Suara rintihan yang terus terdengar membuat Pak Salim ingin segera pergi dari tempat itu. Namun, saat ia berbalik, seketika tubuhnya terasa berat. Kakinya seolah-olah tertanam di tanah, tak bisa bergerak. Suara rintihan berubah menjadi jeritan menyakitkan, membuat bulu kuduknya meremang. Pak Salim akhirnya bisa melepaskan diri dari tempat itu dan lari ke rumah. Keringat dingin membasahi tubuhnya, sementara pikirannya dipenuhi dengan ketakutan. Suara-suara aneh yang didengarnya terus menghantuinya, bahkan ketika ia berada di dalam rumah. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya, meski ia tak bisa melihatnya. Hari-hari berlalu, dan Pak Salim semakin disiksa oleh ketakutannya sendiri. Ia mulai kehilangan nafsu makan dan tidur, tubuhnya semakin kurus dan lemah. Hingga akhirnya, pada suatu malam, ia memutuskan untuk menceritakan semua yang ia alami kepada seorang teman dekatnya, Pak Udin. Pak Udin, yang merupakan orang beragama dan dikenal sebagai orang bijaksana di kampung, mendengarkan dengan seksama cerita Pak Salim. Setelah mendengar semuanya, Pak Udin menarik napas panjang dan menatap Pak Salim dengan tatapan serius. "Salim, kau harus bertaubat dan meminta ampun kepada Tuhan atas semua perbuatanmu. Mungkin saja ini adalah peringatan darinya," kata Pak Udin. Pak Salim tersentak mendengar kata-kata itu. Ia memang tahu bahwa banyak dosa yang telah ia perbuat selama ini, terutama dalam usahanya berjualan bakso. Namun, rasa tamak dan keinginan untuk cepat kaya telah membutakan hatinya. Kini, ia merasa semua dosa itu kembali menghantuinya, menagih balas. Malam itu, setelah berbicara dengan Pak Udin, Pak Salim mencoba untuk tidur. Namun, seperti malam-malam sebelumnya, tidur menjadi hal yang menakutkan baginya. Baru saja ia menutup mata, ia terjerumus ke dalam mimpi yang mengerikan. Dalam mimpinya, Pak Salim berada di tengah-tengah kuburan yang sama yang ia lihat di belakang rumahnya. Namun kali ini, kuburan itu tampak lebih gelap dan menyeramkan. Angin dingin berhembus, membawa bau busuk yang membuatnya mual.
Di depan nisan yang tak bernama, ia melihat bayangan hitam berdiri, menatapnya dengan mata yang merah menyala. Bayangan itu mulai bergerak mendekati Pak Salim, dan setiap langkahnya membuat tanah di sekitarnya retak dan terbuka. Dari dalam retakan tanah itu, muncul tangan-tangan kurus yang mencoba meraih kaki Pak Salim. Ia mencoba lari, tapi tubuhnya terasa kaku dan tak bisa bergerak. Bayangan itu akhirnya sampai di hadapan Pak Salim. Suaranya terdengar seperti ribuan suara rintihan yang menyatu, "Kembalikan yang bukan hakmu, atau kau akan mengalami siksaan yang tak terbayangkan." Pak Salim terbangun dengan jeritan tertahan, napasnya tersengal-sengal. Ia merasa seolah-olah bayangan itu masih ada di sudut kamarnya, mengawasi setiap gerakannya. Hatinya dipenuhi dengan rasa takut yang mendalam. Ia sadar bahwa peringatan ini bukan sekadar mimpi, tapi sebuah ancaman nyata. Keesokan harinya, Pak Salim bangun dengan tubuh yang lemas dan pikiran yang kacau. Mimpi mengerikan itu terus terbayang dalam benaknya, membuatnya merasa tak tenang. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan teror ini. Maka, ia memutuskan untuk mengikuti nasihat Pak Udin dan memulai langkah taubat. Pak Salim mendatangi beberapa ulama di kampungnya untuk meminta petunjuk. Mereka semua menyarankan hal yang sama, bertaubat dengan sungguh-sungguh dan meminta ampun kepada Tuhan atas semua dosa yang telah diperbuat. Mereka juga menyarankan agar Pak Salim segera berhenti berjualan bakso jika masih menggunakan cara-cara yang tidak halal. Namun, bagi Pak Salim, berhenti berjualan bakso bukanlah keputusan yang mudah. Itulah satu-satunya sumber penghidupannya, dan ia merasa takut kehilangan segala yang telah ia raih. Tapi di sisi lain, ketakutan akan ancaman siksaan kubur dan bayangan hitam dalam mimpinya terus menghantuinya. Ia berada dalam dilema yang besar. Malam itu, Pak Salim mencoba tidur dengan hati yang galau. Ia memikirkan segala dosa yang telah ia lakukan, semua orang yang mungkin telah dirugikan oleh usahanya. Ia mencoba berdoa, memohon agar Tuhan memberinya petunjuk dan kekuatan untuk berubah. Namun, suara bisikan dari dalam tanah dan bayangan hitam dalam mimpinya terus menghantui. Meskipun hatinya diliputi ketakutan, Pak Salim tetap memutuskan untuk berjualan bakso seperti biasa keesokan harinya. Namun, kali ini, ada yang berbeda. Pembeli yang biasa ramai mendatangi gerobaknya tiba-tiba saja enggan untuk membeli. Mereka mulai membicarakan hal-hal aneh yang terjadi pada Pak Salim belakangan ini. Desas-desus tentang Pak Salim yang sering bermimpi buruk dan mendengar suara-suara aneh mulai tersebar luas di kampung. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa bakso Pak Salim sudah tidak enak lagi dan mungkin saja tidak bersih. Pelan-pelan, dagangan Pak Salim mulai sepi pembeli. Pendapatan yang biasanya melimpah, kini menurun drastis. Pada hari itu juga, Pak Salim mengalami sesuatu yang sangat menakutkan. Saat sedang melayani seorang pelanggan, tiba-tiba saja gerobaknya bergoyang keras seperti didorong oleh kekuatan tak terlihat. Panci besar yang berisi kuah bakso terlempar ke tanah, menghamburkan isinya ke segala arah. Para pelanggan yang menyaksikan kejadian itu lari ketakutan. Pak Salim terduduk lemas di samping gerobaknya yang kini hancur berantakan. Matanya kosong menatap bakso-bakso yang berserakan di tanah, sementara hatinya dipenuhi dengan rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Ia tahu, ini bukanlah kebetulan. Ini adalah peringatan terakhir. Setelah kejadian di pasar, Pak Salim benar-benar kehilangan semangat. Ia tak lagi memiliki keberanian untuk berjualan bakso. Ia hanya duduk termenung di rumah, merenungi semua perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Rasa bersalah mulai menyelimuti hatinya, membuatnya merasa hina dan tak berharga. Ia mencoba mencari cara untuk menebus dosa-dosanya, namun ia merasa semua sudah terlambat. Ketakutan akan siksa kubur yang menghantuinya setiap malam semakin membesar. Ia bahkan mulai melihat bayangan hitam itu setelah kejadian di pasar. Pak Salim benar-benar kehilangan semangat.
Ia tak lagi memiliki keberanian untuk berjualan bakso. Ia hanya duduk termenung di rumah, merenungi semua perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Rasa bersalah mulai menyelimuti hatinya, membuatnya merasa hina dan tak berharga. Ia mencoba mencari cara untuk menebus dosa-dosanya, namun ia merasa semua sudah terlambat. Ketakutan akan siksa kubur yang menghantuinya setiap malam semakin membesar. Ia bahkan mulai melihat bayangan hitam itu dalam keadaan terjaga. Di setiap sudut rumah, di balik pintu, dan di jendela, bayangan itu terus mengawasinya dengan mata merah yang menyala. Pak Salim mencoba bercerita kepada Pak Udin, berharap bisa menemukan sedikit kedamaian. Aku sudah mencoba bertaubat, Pak Udin, tapi bayangan itu tidak mau pergi. Aku takut, sangat takut, keluh Pak Salim dengan suara bergetar. Pak Udin menghela napas panjang. Salim, taubat itu bukan hanya sekadar memohon ampun. Kau harus benar-benar berubah dan memperbaiki kesalahanmu. Jika kau benar-benar menyesal, kembalikan hak orang-orang yang telah kau rugikan. Hanya dengan begitu kau bisa menemukan kedamaian, nasihat Pak Udin dengan nada tegas. Pak Salim terdiam. Ia tahu Pak Udin benar, tapi rasa takutnya sudah terlalu besar untuk membuatnya berpikir jernih. Malam itu, Pak Salim memutuskan untuk mengembalikan semua uang yang ia peroleh dengan cara tidak halal. Ia berharap dengan begitu, bayangan hitam dan suara rintihan itu akan pergi. Keesokan harinya, Pak Salim mulai mendatangi para pelanggan setianya satu persatu. Ia mengembalikan uang yang telah mereka bayarkan selama ini dan mengakui semua kesalahannya. Beberapa dari mereka terkejut dan merasa kasihan, sementara yang lain marah dan mengecam perbuatannya. Pak Salim juga mendatangi keluarga almarhum yang pernah ia tipu dengan memberikan daging yang tidak layak. Dengan air mata menetes, ia memohon maaf dan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi. Beberapa keluarga menerima permintaan maafnya dengan hati lapang, namun ada juga yang merasa sakit hati dan menolak uang tersebut. Setelah seharian berkeliling kampung, Pak Salim merasa lega. Meskipun ia belum yakin apakah semua orang memaafkannya, setidaknya ia sudah melakukan yang terbaik untuk memperbaiki kesalahannya. Malam itu, Pak Salim tidur dengan perasaan yang sedikit lebih tenang, meskipun bayangan hitam itu masih menari-nari di sudut pikirannya. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Di tengah malam, Pak Salim terbangun dengan rasa nyeri yang luar biasa di dadanya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Ketika ia membuka mata, ia melihat bayangan hitam itu duduk di dadanya, menatapnya dengan mata merah menyala. Pak Salim meronta-ronta, berusaha melepaskan diri dari bayangan hitam itu. Tapi semakin ia berusaha, semakin kuat tekanan di dadanya. Napasnya semakin sesak, dan rasa nyeri itu semakin tak tertahankan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Bayangan itu berbicara dalam bisikan yang mengerikan, siksa kubur sudah menunggumu, Salim. Kau tak bisa lari dari dosa-dosamu. Suara itu terus berulang-ulang di telinganya, membuat Pak Salim semakin panik. Dalam kegelapan malam, Pak Salim merasa tubuhnya semakin lemah. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari hidupnya. Dengan sisa kekuatan yang ada, ia mencoba berdoa, memohon ampun kepada Tuhan. Tapi bayangan hitam itu terus menghancurkan segala upaya yang ia lakukan. Hingga akhirnya, di tengah malam yang sunyi, napas terakhir Pak Salim terhembus. Tubuhnya terkulai lemas, sementara bayangan hitam itu perlahan-lahan menghilang, meninggalkan tubuh Pak Salim yang tak bernyawa. Wajahnya kaku, namun matanya terbuka lebar, seolah-olah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Setelah kematian Pak Salim, desas-desus tentang bagaimana ia meninggal mulai tersebar di kampung. Banyak yang mengatakan bahwa kematiannya penuh dengan keanehan, terutama karena wajahnya yang terlihat sangat ketakutan.
Beberapa orang percaya bahwa Pak Salim telah menerima ganjarannya karena dosa-dosanya selama hidup. Ketika Pak Salim dimakamkan, cuaca mendadak berubah menjadi gelap. Angin kencang berhembus, membuat suasana semakin mencekam. Beberapa orang yang hadir di pemakaman mengaku mendengar suara rintihan dari dalam kubur, meskipun tidak ada yang berani mengakuinya secara terang-terangan. Malam setelah pemakaman, para penduduk kampung mulai mendengar suara rintihan yang sama dari kuburan Pak Salim. Suara itu terdengar seperti seseorang yang menjerit kesakitan, memohon ampun dan meminta tolong. Orang-orang yang tinggal dekat dengan kuburan mulai merasa ketakutan dan enggan melewati area tersebut pada malam hari. Dalam kegelapan kubur, Pak Salim tersiksa. Tubuhnya terbaring dalam sempitnya liang lahat, sementara bayangan hitam itu kembali menghantuinya. Siksa kubur yang dijanjikan datang menghampirinya, tak ada jalan untuk melarikan diri. Suara-suara rintihan yang dulu ia dengar, kini menjadi jeritan yang ia keluarkan, tanpa ada seorang pun yang bisa menolongnya. Cerita pun selesai. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Hidup adalah anugerah yang harus dijalani dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal hanya akan membawa kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Siksa kubur bukanlah mitos, tetapi peringatan agar kita selalu berada di jalan yang benar dan tidak tergoda oleh nafsu duniawi. Jadikanlah kejujuran sebagai pondasi dalam segala aspek kehidupan, karena hanya dengan itu kita dapat mencapai ketenangan jiwa dan kehidupan yang berkah. Terima kasih sudah setia bersama Kedai Horor, salam hormat, dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.